Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Widasari. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pertemuan yang ketujuh, di mana soal yang pertama diminta untuk memberikan kritik dan saran terhadap perkuliahan dan kualitas buku ajar. Yang kedua, jelaskan kelebihan dan kelemahan pertanian Indonesia dibandingkan pertanian Malaysia, Thailand, atau Vietnam. Saya akan membahas sedikit mengenai soal yang pertama, di mana kritik dan saran terhadap perkuliahan dan kualitas buku ajar. Menurut saya, kritik untuk perkuliahan ekonomi pertanian ini sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dosen bahwa mungkin masih kurang memadai, dikarenakan saya lihat bahwa selama ini atau selama satu semester ini kita tidak ada melakukan tatap muka, di mana saya berpikir bahwa ini penting dikarenakan banyak hal yang mungkin bisa atau lebih bagus dijelaskan dengan tatap muka secara langsung, baik itu mengenai teknik ataupun praktek dari ekonomi pertanian tersebut. Selanjutnya, untuk saran saya mengenai perkuliahan ini ke depannya agar ada dilaksanakan perkuliahan tatap muka walaupun hanya sekali. Karena mengingat ekonomi pertanian ini saya pikir tidak bisa melalui daring ataupun YouTube saja, karena mungkin sebagian mahasiswa banyak yang tidak terlalu paham jika dijelaskan tanpa adanya praktek ataupun tatap muka, agar mahasiswa lebih memahami mengenai perkuliahan ekonomi pertanian ini. Kemudian menurut saya, kritik untuk kualitas buku ajar ekonomi pertanian ini sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dosen bahwa mengenai kualitas buku ajar kita sudah sangat baik dan bagus, tetapi mungkin ada sedikit kekurangan yang saya pikir mungkin dirasakan mahasiswa lainnya ataupun saya sendiri. Bahwa di dalam buku tersebut mengenai ekonomi pertanian sangat sedikit dalam hal penjelasannya ataupun penyinggungannya. Sehingga saya masih bingung mengenai perkuliahan ekonomi pertaniannya ini berfokus di mana. Oleh karena itu, saran saya bahwa saya mengharapkan bahwa buku tersebut ke depannya ataupun semoga agar lebih difokuskan ataupun lebih banyak disinggung mengenai ekonomi pertanian tersebut. Karena saya pikir seharusnya banyak yang dijelaskan mengenai langkah-langkah atau dampak jangkauan ataupun lainnya yang lebih secara terperinci yang harus difokuskan. Sehingga mahasiswa mudah mengerti mengenai ekonomi pertanian tersebut dan mampu menyalurkan di dalam masyarakat khususnya. Yang kedua, penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan pertanian Indonesia dibandingkan pertanian Malaysia, Thailand, atau Vietnam. Dari segi kelebihan pertanian Indonesia dibandingkan dengan pertanian Malaysia, Vietnam, dan Thailand, menurut pendapat saya dan sumber yang saya dapatkan bahwa sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk membina para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM agar menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggelar pelatihan manajemen agrobisnis untuk pelaku usaha kecil dan menengah bekerjasama dengan Asian Productivity Organization atau APO dan Cornell University. Pertanian khususnya ketahanan pangan masih bertumpu pada level menengah kecil. Kalau sektor ini tidak dijadikan ruang ekonomi, maka akan dibawa kemana? Kita harus bina ruang ini sehingga menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia. Tegas Hari Priyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian saat menghadiri Asian Productivity Organization atau APO Advanced Agrobusiness Management Course yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 Maret 2018 di Bali, Dinas Riset Bali. Selain menghadiri beberapa pemateri di APO dan Cornell University, pelatihan ini juga turut dihadiri oleh para pelaku usaha dari berbagai negara untuk bertukar pengalaman dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UKM di bidang pertanian. Mengingat saat ini ketahanan pangan di Indonesia masih memberikan ruang ekonomi yang sangat luas bagi rakyat, khususnya rakyat kecil dan menengah. Maka sangat tepat apabila workshop tersebut diselenggarakan di Indonesia.
Sejauh ini terdapat sekitar 400 UKM telah dilibatkan dalam pelatihan dan cukup berhasil. Hari berharap peserta UKM yang telah berhasil dapat mengimplementasikan pengalaman dan menyebarkan ilmu khususnya dari negara lain untuk mengembangkan usaha pertanian di Indonesia. Mengenai kelemahan pertanian Indonesia dibandingkan dengan pertanian Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Menurut pendapat saya dan sesuai informasi yang saya dapatkan bahwa Institute for Development of Economic atau INDEF menilai sektor pertanian Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara tetangga yaitu Thailand. Padahal luas lahan di Thailand jauh lebih sempit dibandingkan Indonesia. Wakil Direktur INDEF Eko Listianto mengatakan dengan lahan yang sedikit, Thailand mampu menjadi eksportir beras terbesar kedua di dunia. Pasar beras Thailand 22% di dunia. Negara Gajah Putih tersebut berada pada satu peringkat di bawah Vietnam. Berdasarkan data World Stock Export, dari 15 negara eksportir pangan, Thailand berada di peringkat kedua di bawah Vietnam. Eko menjelaskan ekspor Thailand sangat tinggi sebab produksi banyak dan penduduknya sedikit. Thailand juga mampu mengelola stabilitas pangan di dalam negeri. Ekspor dia terhadap GDP lebih tinggi, penerimaan dia dari jualan ke luar negeri, sisi total relatif secara stabilitas. Kita kalah bukan hanya main bola tetapi juga pangan. Padahal penduduk di sana 68 juta, kita 250 juta jiwa. Selain itu, pemerintah Thailand juga dikenal memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Oleh sebab itu, Thailand mampu merajai pasar beras di dunia. Eko mengungkapkan Indonesia juga sudah mampu ekspor beras, namun jumlahnya sangat sedikit dan masih impor. Indonesia masuk 10 besar konsumen importir beras di dunia. Hal ini gambaran bahwa sektor pertanian kita belum terurus dengan benar, sehingga terlatih dari pemerintahan yang manapun sektor pertanian tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.